yang tadi mengenai banyak yang ngebully, mungkin masih banyak yang kurang percaya kalau Bu Rita ini dulunya Islam. Mungkin bisa Iya. dibuktiin Bu gimana caranya? Ada buktikah dulunya Islam begitu? Atau Ibu dulu Buktinya, belajar Islam sejauh mana sih? dulu aku baca setiap hari itu orang Minang sampai hari ini. Kan anak saya sempat tinggal di sana kemarin ini berapa tahun. Sampai hari ini spasi ke surau. Nah, saya itu ngaji eh, Al-Quran itu lancar banget dulu gitu karena buat saya gampang banget cuman baca doang kan gitu. Cuman kan nggak kita cuman baca aja ke kalau Bisa misalnya bisa dicontohin Bu? Masih ada yang ingat nggak? yang saya ingat paling Al-Fatihah doang tuh atau apa tuh? Ya coba dah Al-Fatihah ada sedikit aja Bu. Apa tuh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Aku kalau lupa nih. Maliki yaumiddin, yahdinas siratal mustaqim. Aku udah lupa, udah lama banget. Gak ada yang Oh, Di dalam Matius 3 nomor 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai pertanda pertobatan. Tetapi dia, Yesus, yang datang kemudian, dia berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Yesus akan membaptis Kepas dengan api. Bulu pantatmu habis, bulu alismu, bulu hidungmu, semua habis. Kamu akan menjadi seperti telur, manusia tanpa bulu. Semuanya gundul, alis tak ada, kumis tak ada, jenggot tak ada, rambut tak ada, bulu mata tak ada, bulu ketek gak ada, jambut pun tak ada. Kau akan hidup seperti telur, menggelinding kemana-mana. Di mana-mana sekte Kristen ketika membaptis dengan air, orang itu dicebur, atau dicelup, atau dipercik, atau ditenggelamkan. Banyak itu terjadi. Bahkan gereja membuat kolam untuk baptisan. Dicelup, begitu habis napasnya, diangkat lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Diturunkan lagi, angkat lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu kalau dia dibaptis dengan air. Besok hari Yesus datang, Kepas dibaptis dengan api. Gimana dong? Tapi saya terus berjalannya waktu. Sebenarnya tujuan saya satu itu ya, mengislamkan pendeta ya, sama peristiwa pembakaran gereja. Gereja GPB Kampung Lio Depok. Bapak pernah terlibat di situ. Iya, ada 3 gereja saya bakar. Kenapa harus dibakar, Pak? Kan gini, ceritanya ingin mengislamkan pendeta itu. Karena pendeta yang ingin saya islamkan nggak berhasil. Saya punya ide dalam benang pikiran saya kan, kalau seandainya ini gereja dibakar, mungkin pendetanya akan menyerahkan diri masuk Islam. Tapi ternyata tidak ada yang menyerahkan diri. Justru setiap gereja yang saya bakar, mereka saya survei. Itu mereka pada nyanyi-nyanyi di gereja yang dibakar. Sampai saya berkata nih orang Kristen, maaf kata ya, ini orang Kristen edan kali ya. Kok gereja dibakar kok malah nyanyi-nyanyi. Ternyata di balik pujian itu mungkin ada kuasa Tuhan. Mungkin mereka berdoa, Tuhan, kau jamah hati orang yang membakar gereja. Dan ini salah satu korban doa. Saya katakan, saya tuh nggak ada niat jadi pendeta, betul. Nggak ada tujuan saya jadi hamba Tuhan. Nggak ada niat saya. Mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh dia tahu tuh Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf. Saat kami duduk di coffee shop itu, gembalanya belum sempat ngomong, Shalom Vano, Anda gimana kabarnya? Gembala langsung bilang gini, Vano, Anda, kalian berdua jadi TO. Saya bingung, saya tanya, maksudnya jadi TO gimana Om? Iya Vano, ini kalian berdua jadi TO mau dibunuh. Saya makin kaget, saya tanya lagi, maksudnya mau dibunuh gimana Om? Jadi gini Vano, ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum. Dan gak sampai situ, gembalanya juga ngomong, dan tadi malam sebelum kami menjemput kalian berdua, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini. Di saat itu harusnya kami berdua
panik. Di saat itu harusnya kalian berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Unriva, sahabat Julius, sahabat Bamtri, dan teman-teman yang selama ini menjadi sahabat para apologet. Teman-teman, kali ini saya ingin mereaction satu video terkait tentang kesukuan ya. Kenapa? Karena ada seorang murtadin yang mengaku orang Minang, teman-teman. Yang kita akan coba untuk tanggapi respon terhadap pengakuan dari orang yang mengaku murtadin ini harus. Kenapa? Banyak para murtadin yang banyak dusta. Teman-teman tahu sendiri Yusuf Manubulu telah dipenjara karena kesaksian-kesaksian palsu ya. Kalau tidak salah, disclaim ya, itu pengetahuan saya kalau tidak salah karena kesaksian palsu. Dan kalau saya salah saya minta maaf nih, karena dia memang pernah dipenjara. Kalau nggak salah udah keluar juga sih ya. Kalau tidak salah karena memang banyak kesaksian dari murtadin-murtadin yang ada di YouTube dia itu agak aneh, agak lain ya. Ada yang mengaku bertemu digendong Tuhan, dengan Tuhan begitu ya, dan bla bla bla, berbagai macam pengakuan-pengakuan mereka. Tapi saya tidak akan menanggapi Yusuf Manubulu dengan murtadin-murtadinnya yang ya boleh dikatakan murtadin bodong-bodong ya kan. Kali ini saya akan menanggapi ini terkait tentang suku Minang teman-teman. Karena saya seorang muslimah dari Sumatera Barat, saya asli Minang ya. Saya asli Minang teman-teman, karena kedua orang tua saya darahnya darah Sumatera Barat. Coba dibedakan ya. Harus mengerti definisi Minang dulu, dan juga jangan samakan Padang, Minang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tolong dipisah ya. Jangan sampai dibaurkan. Banyak orang yang tidak paham suku Jamba, suku Caniago, orang kadang tidak paham. Dan kita akan kasih wawasan dan edukasi langsung dari saya, seorang muslimah yang memang berasal dari Sumatera Barat dan tidak bercampur darah saya, asli Minang, Sumatera Barat. Oke. Apa sih video yang ingin saya reaction? Mari kita lihat teman-teman. Ini ada satu video, judulnya adalah pengakuan Uni Erna, orang Minang yang jujur. Kita kritisi dulu. Begini teman-teman, ada yang disebut dengan dusta, klaim, sebatas klaim. Klaim itu bisa berubah menjadi dusta, hoax, dan kebenaran. Maka klaim judul di sini bisa menjadi benar kalau betul-betul terbukti si Erna ini adalah orang Minang yang jujur. Dan kalau dia menggunakan menggunakan kebenaran subjektif, ya suka-suka dia ya. Tapi dia bisa dikatakan membawa kabar dusta dan hoax kalau ternyata si Erna ini adalah seorang penipu. Nah, untuk membuktikan ya kita harus tunjukkan bukti. Mereka harus buktikan kalau si Erna ini jujur, karena ini klaim ya. Jujur dalam hal apa? Agak bingung juga saya. Tapi ini baru judul. Nah, kita simak isi dari videonya teman-teman ya. Teman-teman tahu sendiri Rita Jamal ini adalah seorang murtadin mengaku sebagai seorang Minang, orang Minang ya. Nanti saya kasih tipis-tipis ya. Kalau kata Andre Tunggal kita potong tipis-tipis, kalau saya kita potong kotak-kotak. Ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita saksikan video dari si murtadin. Ini tidak berlarang. Yang menentukan pilihannya itu ini. Iya. Ini ladang ya. Nggak bisa dipaso ya nih. Iya. Iya. Jadi mensupport tidak, tapi melarang dia tidak gitu ya. Tapi silakan memilih gitu ya. Ya itu namanya orang Minang yang paling keren. Banyak wawasan gitu loh ya. Tapi orang Minang, nggak ada mantan Minang. Nah, ini Uni Erna ini Muslim loh, anak-anaknya Muslim loh, orang Minang asli dia. Amin. Nggak ada orang Minang. Mereka dibully loh nih. Tapi tidak baik. Iya betul ya. Ini kan memang agak berbeda sama orang-orang di kampung lah ya. Kalau kalian nggak mau ngecek awak orang Minang guys. Mantan Minang lain iya udah enggak apa-apa awak walaupun Uni ko mengecek enggak ada mantan Minang ya Unerna enggak ada mengecek mantan Minang, tapi kalau kalian mengecek kami berdua itu mantan Minang enggak tapi jangan bilang kami baduto gitu, mengecekin orang Minang ngaku-ngaku nama, apalagi ada yang bilang namaku itu Margareta, bapakku Nias mamaku Nias, bapakku Jawa. Itu kan udah menfitnah banget gitu ya. Nah itu lah yang nggak suruh sama mama awak langsung ya. Orang yang mengecek wajah itu bisa nggak membuktikan? Ya nggak bisa dibuktiin. Kalau nggak bisa membuktikan orang Batak, orang itu segala macam, makanya berkeluar-keluar fungsi. Padahal awak macam, aduh pakai bahasa Indonesia ya. Udah boleh. Padahal awak
ala menaruh itu apa bahasanya, menaruh meletakkan foto awak di TikTok, yang waktu itu perkumpulan orang-orang di desa awak itu bukan Minang, bukan Muara Labu, tapi Pawoduo, itu ikatan Pawoduo awak ada di situ. Kampung Kacik nama daerah. Iya, ya kampung kita awak. Itu sadonya orang-orang Pawoduo itu asli murni di situ. Nah, ya satu-satunya yang nggak pakai jilbab itu awak di situ. Ini awak, ini sepupu awak semuanya pakai jilbab. Nah itu ala awak tampilkan di TikTok, tapi masih dibilang penipu. Maunya apa? Coba buktiin kalau misalnya dan Pak Duto, Pak Manga, penipu, buktiinlah gitu loh. Betul. Kalau Uniko ya, jangan lo dibully, itu kan pendapatnya sendiri. Mantan kalau itu pendapat akal sehatnya sendiri itu. Nah, ada orang mantan Minang, Mbak Alo jadi mantan gitu kan. Oke, teman-teman. Ini kadang-kadang kesalahpahaman yang terjadi ya. Bedakan ya, Padang itu nama kota, ibu kota. Sumatera Barat itu nama provinsi. Bukit Tinggi nama kota. Minang itu nama etnis. Atau nama boleh dikatakan suku lah. Sama seperti Batak. Teman-teman, orang Medan itu apakah semua orang Batak? Tidak. Tidak semua orang yang tinggal di Medan itu orang Batak. Dan apakah orang Batak itu semua adalah orang Medan? Jadi itu berbeda. Sama. Apakah semua orang yang tinggal di Padang itu adalah orang Minang? Enggak juga. Ada perantau. Dan apakah seorang Minang itu adalah orang Padang? Tidak juga. Karena orang Minang itu adalah suku. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Minang, perlu teman-teman ketahui, bisa seseorang itu tidak bisa dikatakan Minang lagi kalau tidak mengikuti parameter standar kebudayaan Minang tersebut. Karena budaya memiliki parameternya masing-masing. Orang Batak memiliki standar kebudayaannya masing-masing. Adatnya mereka punya. Filosofinya mereka punya. Qadarallahnya Minang ini punya satu filosofi. Kita bahas ya kenapa Rita Jamal bisa menjadi mantan Minang. Mantan orang Minang. Kalau dia tinggal misalkannya di Muaro Labuh, orang Muaro Labuh, dia tidak bisa dikatakan mantan orang Muaro Labuh karena itu darah kelahiran dia. Tapi dia bisa dikatakan mantan Minang kok. Karena orang Minang itu punya standar. Apa standarnya? Perhatikan teman-teman ya. Perhatikan ini berdasarkan ini. Proposisinya berdasarkan ini. Kita baca teman-teman tentang ini. Saya ambil tipis-tipis. Kita potong kotak-kotak. Kalau Andre Tunggal bilang iris tipis-tipis, kita potong kotak-kotak. Ya. Perhatikan teman-teman. Saya tunjukkan literasi singkat padat dan teman-teman bisa temukan di mana saja. Presiden Jokowi menerbitkan undang-undang tentang Provinsi Sumatera Barat yang mengatur adat budaya Minangkabau berdasarkan falsafah adat Basandi Syara Basandi Kitabullah. Here we go. Ini dia. Apa sebenarnya makna dari falsafah ABS SBK ini? Dikutip dari laman resmi Provinsi Sumbar. Falsafah ABS dan SBK merupakan salah satu filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau yang menjadikan Islam, saya garis bawahi, apa makna filosofi ini? Yang menjadikan Islam sebagai landasan utama dalam tata pola perilaku dalam nilai-nilai kehidupan. Ingat, Minangkabau itu identik dengan budaya. Identik dengan sosial, perilaku. Maka ketika filosofinya adalah adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah, lalu kenapa Rita Jamal yang kitab sucinya bukan lagi kitab Allah masih dikatakan sebagai seorang Minang? Dia tidak bisa dikatakan mantan orang Muaro Labuh karena memang itu tanah kelahirannya. Bagaimanapun juga dia tetap orang Muaro Labuh. Tapi ketika dia adalah orang Minang yang tidak mengikuti filosofi Minang, dia bisa jadi mantan orang Minang. Ya, karena Minang itu punya standarisasi filosofi nilai hidupnya itu berdasarkan Al-Quran. Bahkan teman-teman tahu tidak di Minang itu ada orang yang tabuang dari suku.
Jadi kalau ada suku Jamba, suku Caniago, mereka melanggar aturan yang disepakati oleh orang-orang yang memiliki suku tersebut, dia bisa dikeluarkan dari suku tersebut, bisa keluar dan tabuang dari suku itu. Begitu. Jadi ini orang yang dikatakan Erna pengakuan jujur, kita dengarkan lagi ya. Pengakuan jujur Erna, dia tidak mewakili orang Minang, guys. Ya. Erna ini tidak mewakili orang Minang. Kita tidak tahu siapa Erna ini. Apakah dia adalah orang yang identik dengan filosofi Minang, kita tidak tahu. Dan juga kita tidak tahu asalnya. Ya, kita tidak bisa justifikasi juga. Tapi kita tidak tahu siapa dia. Ya, mari kita dengarkan lagi. Saya suka sekali nih mendengar hal begini nih, klaim-klaim seperti ini. Itu Margareta, bapakku Nias, mamaku Nias, bapakku Jawa. Itu kan udah menfitnah banget gitu ya. Nah, itu yang nggak langsung sama mama awak langsung ya. Orang yang mengecek oleh itu nih, bisa nggak membuktikan? Ya nggak bisa dibuktiin. Kalau nggak bisa membuktikan orang Batak, orang segala macam, makanya berkeluar-keluar fungsi. Padahal awak macam pakai bahasa Indonesia ya. Udah boleh. Padahal awak menaruh itu apa bahasanya, menaruh melataan foto awak di TikTok, yang waktu itu perkumpulan orang-orang di desa awak itu bukan Minang, bukan Muara Labu, tapi Pawoduo. Itu ini gimana sih? Pawoduo awak ada di situ. Kampung kacil. Ini gimana sih? Dia berkumpul dengan orang yang bukan Minang asli. Coba, ini gimana ini orang ini? Pak di TikTok, yang waktu itu perkumpulan orang-orang di desa awak itu bukan Minang, bukan Muara Labu, tapi Pawoduo. Itu ikatan Pawoduo awak ada di situ. Kampung kacil nama daerah. Iya, kampung kita awak. Itu sadonya orang-orang Pawoduo itu asli murni di situ. Nah, ya satu-satunya yang nggak pakai jilbab itu awak di situ. Uni suku awak semuanya pakai jilbab. Nah itu awak tampilkan di TikTok, tapi masih dibilang penipu. Maunya apa? Coba buktiin kalau misalnya dan Pak Duto, Pak Manga, penipu, itulah gitu loh. Betul. Kalau Uni ya, jangan lo dibully, itu kan pendapatnya sendiri. Mantan kalau itu pendapat akal sehatnya sendiri itu. Nah, ada orang mantan Minang, Mbak Alo jadi mantan gitu kan. Membuli boleh, tapi coba menjadi bersikap bijak sih kalau misalnya. Boleh aja. Boleh aja. Jangan bilang orang Pak Duto gitu loh, Pak Manga, bilang penipu. Tuh. Gini teman-teman ya, wajar sih banyak orang-orang Minang yang tidak percaya bahwa orang ini adalah orang Minang. Kenapa? Karena memang teman-teman tahu sendiri, kita ini adalah orang yang melihat sosial media dengan pengakuan-pengakuan para murtadin yang mau bertemu dengan Tuhan di Ka'bah, bertemu dengan Tuhan, digendong oleh Tuhan. Klaim-klaim seperti ini kan klaim-klaim yang tidak bisa dibuktikan. Jadi ketika ada orang yang mengaku murtadin dan mengaku-ngaku, tetap orang akan kritisi. Kalaupun ada tuduhan-tuduhan dari seseorang bahwa dia penipu, pendusta, dia bukan orang ini, orang itu adalah reaksi publik yang memang konsekuensi dari diri kita sendiri yang ketika membuat statement dan klaim. Dan yang saya tertarik membahas di sini, ini Erna ini validator kalau dia jujur tuh apa kapasitasnya gitu loh. Saya sudah jelaskan ya. Beda nih ya, kalau kita bicara Minang itu filosofinya adat basandi sarak basandi kitabullah. Landasan kehidupan orang Minang itu adalah Al-Quran dan agama Islam. Jadi kalau ada orang mengaku Minangkabau, kemudian dia tidak menggunakan filosofi tersebut, Minangnya hilang, Kabaunya tinggal, ya udah jadi Kabau. Sementara Minangkabau itu adalah orang-orang yang kehidupannya landasan adalah Islam. Begitu loh. Ya. Nah, jadi kadang-kadang saya bingung ini nih. Uni Ernani apa kapasitas dia membenarkan Rita Jamal ini gitu loh. Kapasitasnya apa? Ahli budaya, ahli agama, ahli tata negara, ahli sosial. Ya kan? Bawa dong ahli, misalkannya kepala suku atau orang yang petinggi di komunitas Minang, biar lebih kredibel gitu loh. Ini membagongkan kemudian. Saya suka nih nonton begini-gini nih, ya. Mari kita dengarkan lagi deh. Saya pengen ya coba. Bukan Muara Labu tapi Pawoduo.
itu ikatan pewudu awak ada di situ. Kampung Kacik nama daerah. Iya, ya kampung kita awak. Itu sadonya orang-orang pewudu itu asli murni di situ. Nah, ya satu-satunya yang tidak pakai jilbab itu awak di situ. Uni awak, uni sepupu awak semuanya pakai jilbab. Maunya apa? Coba buktiin kalau ya. Jangan lo dibully, itu kan pendapatnya. Ini boleh, tapi coba menjadi bersih. Ada mengecek mantan Minang. Tapi kalau kalian mengecek amin. Nah, ini Uni Erna ini Muslim loh, anak-anaknya Muslim loh, orang Minang asli dia. Amin. Apa ini? Mau Protestan, mau Kristen, orang Minang tetap orang Minang. Lah lu siapa, Mbak? Mbak, lu siapa? Ini kalau orang-orang ngerti adat budaya. Validasi dari orang yang cuma bisa bicara bahasa Minang itu tidak cukup. Dia harus punya kredibilitas untuk menyatakan sebuah klaim gitu. Dan saya sudah tunjukkan kepada kalian. Filosofi orang Minang itu adat basandi sarak basandi kita pula. Clear. Jadi kalau ada orang yang mengaku Minang tidak mengikuti Al-Quran, tahu sendiri kan. Jadi ini oke, dan ini bukan satu-satunya video yang ingin saya tampilkan teman-teman, pengakuan dari Rita Jamal ini ya. Gak ada benar-benar orang Minang. Beko dibully lah nih. Tapi tidak baak. Iya betul, ya betul. Ya ini kan memang agak berbeda sama orang-orang di kampung lah ya. Kalau kalian nggak mau nggak namuah mau ngecek awak orang Minang deh, mantan Minang lain ada iya udah nggak apa-apa awak walaupun Uni kok mengecek nggak ada mantan Minang ya, Unerna nggak ada mengecek mantan Minang. Tapi kalau kalian mengecek kami berdua itu mantan Minang, nggak ba'a-ba'a. Tapi jangan bilang kami baduto gitu. Mengecewain orang Minang ngaku-ngaku nama apalagi ada yang kurang-kurang di desa awak. Betul. Nah, kalau Uniko ya jangan lo dibully, itu kan pendapatnya sendiri. Mantan kalau itu pendapat akal sehat buto gitu loh. Mantan Minang Mbak lo jadi mantan gitu kan. Membuli boleh tapi coba menjadi. Nih kadang-kadang ini kalau orang kalau ngomong nggak pakai dasarnya gini. Pendapat akal sehatnya dari mana? Pendapat akal sehatnya dia ngerti nggak filosofi Minang? Ya, bagi saya sih nggak masalah dia mau ngaku Minang, kayak saya nggak peduli sebenarnya. Karena menjadi Minang itu bukan parameter kebenaran. Banyak orang-orang Minang yang juga salah kaprah, juga melakukan kejahatan. Yang paling benar itu adalah ketika seseorang mengaku, mengklaim, maka dia harus sesuai dengan klaim itu gitu loh. Itu yang kita ingin bahas. Ya. Ada satu video lagi teman-teman ya terkait tentang pengakuan Rita Jamal ini. Tapi di sini dia videonya ya. Saya tunjukkan kepada teman-teman. Sabar teman-teman ya, saya lagi cari videonya. Ini video terkait tentang pengakuan Rita Jamal yang dikomentari sama Ustaz Tasik. Dan di sini cukup bagus ininya ya, judulnya dan materi yang beliau sampaikan. Coba kita lihat. Kita saksikan bersama-sama. Saya mencoba reaction. Jadi kita bisa menyaksikan judul yang kemudian ditulis di sini, sudah banyak orang Minang murtad. Salah satunya adalah Rita Jamal. Jadi orang ini akan memberikan kesaksian di salah satu channelnya non-muslim. Kemudian apa yang terjadi ya ikhwah? Ketika orang ini mengklaim dulunya rajin membaca Al-Quran dan bisa membaca Al-Quranul Karim. Akan tetapi apa yang terjadi ketika dia melantunkan ayat suci Al-Quran itu, banyak kemudian ayat yang dikorupsi ya ikhwah. Bahkan bukan itu saja. Ketika dia membaca Al-Quran, itu keliru dari segi tajwid makhrajul hurufnya. Apakah orang ini betul-betul seorang Kristen ya ikhwah? Kita tidak tahu itu. Baik, kita akan langsung saja lihat dan kita akan saksikan awal-awal ketika orang ini memberikan kesaksian ya ikhwah. Silakan. Orang-orang Minang itu Kristen yang agamanya Kristen murtadin ya, nggak ada orang Minang yang aslinya Kristen, pasti Muslim. Tapi banyak gini, ada grupnya yang Minang Kristen, sadonya asli orang Minang. Baik, dia katakan tadi tidak ada orang Minang yang Kristen, tidak ada orang Minang yang murtad, tetapi sekarang banyak di WA atau di grup WA yang kemudian keluar dari Islam dan murtad. Salah satunya adalah orang ini katanya, Rita Jamal ya. Baik, pertanyaannya sangat simpel. Apakah Anda saat ini masih berada di Minang?
Yang pertama. Yang kedua, apakah Anda sekarang menjadi statusnya perantau, kemudian bertemu dengan seorang kekasih yang non-muslim? Pertanyaannya ketiga, apakah Anda dulu ketika menjadi seorang muslimah betul-betul mempelajari Islam itu sendiri? Maka itu jawab terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan ini. Baik, Alhamdulillah. Dalam tradisi Minang, ini begitu sangat unik. Ada yang namanya rantau, menjadi perantau. Di dalam bukunya Mukhtar Naim yang berjudul Merantau Pola Migrasi Suku Minang, di sana disebutkan bahwa Minang itu salah satu budayanya adalah merantau. Bahkan dalam buku Kisah Orang Minangkabau yang Merantau, di halaman 12, orang Minang yang dirantau jumlahnya lebih banyak dari yang tinggal di Sumatera Barat. Berbagai faktor mendorong mereka untuk merantau. Salah satunya misalkan faktor ekonomi, pendidikan, sosial, dan karir. Nah, orang Minang yang belajar Islam dengan baik dan benar, maka dia tidak akan menjual keimanannya, melepas keimanannya hanya demi pekerjaan, hanya demi cinta, ekonomi, dan lain sebagainya. Justru mereka akan kuat di dalam iman dan Islam. Pengen bukti? Baik, kita akan tampilkan sejarah dan ini tidak akan terbantah. Apakah Anda kenal dengan orang ini? Ya, dia adalah Ludwig Ingwer Nommensen. Pada masa kolonial Belanda, misionaris Kristen pernah berupaya untuk menyebarkan agama mereka di wilayah Minangkabau. Nommensen adalah misionaris yang berasal dari Jerman yang terkenal dengan keberhasilannya dalam menyebarkan Kristen di wilayah Tapanuli, terutama di kalangan suku Batak. Namun, upaya untuk memperluas misi ke daerah Minangkabau tidak berhasil karena perlawanan masyarakat yang sangat kuat. Masyarakat Minangkabau kala itu memiliki iman yang membaja dalam hatinya, memiliki iman yang begitu teguh luar biasa yang menghujam di dalam hatinya, sehingga orang ini, misionaris ini yang ingin mengobok-obok daerah Minangkabau untuk dimurtadkan. Apa yang terjadi? Alhamdulillah, misionaris yang datang ke sana menggigit jari karena tidak berhasil misi mereka, ya ikhwah. Yang kedua, ada Thomas Parr dan Richard Phillips. Mereka adalah dua misionaris Inggris yang datang ke Sumatera Barat pada awal abad ke-19 sebelum Belanda mendominasi wilayah ini. Mereka mencoba menyebarkan agama Kristen di wilayah pantai barat Sumatera, termasuk Minangkabau, tetapi tidak berhasil mendapatkan banyak pengikut. Setelah kematian Thomas Parr di Bengkulu pada tahun 1807, upaya misi mereka semakin melemah. Kenapa? Karena penolakan keras dari masyarakat Minangkabau yang sudah sangat kental dengan ajaran Islam, yaitu Dinul Haq. Tidak bisa dimurtadkan. Mereka memiliki iman yang sangat luar biasa dalam hatinya. Bukan hanya itu saja, ikhwah. Ketika di masa Belanda, ada misionaris yang datang ke sana. Setelah Belanda berhasil menguasai wilayah Minangkabau pasca Perang Padri itu, mereka mencoba menggunakan beberapa pendekatan untuk mempengaruhi masyarakat setempat, termasuk melalui misi Kristen. Namun karena dominasi Islam yang kuat di Minangkabau, usaha dan misi ini tidak mendapatkan banyak dukungan. Para misionaris Belanda ini seperti Herman Nieuwbrug van der Tuk yang bekerja di wilayah lain di Sumatera yang mencoba untuk menjangkau Minangkabau, tetapi mereka dihalau dengan sangat luar biasa, ya ikhwah. Dari Jerman, dari Inggris, sampai Belanda, misionaris datang ke sana, ke tanah Minangkabau. Apa yang terjadi? Mereka ditolak, ya ikhwah. Kenapa? Karena mereka teguh ke dalam ajaran Islam yang begitu sangat luar biasa, mengakar di dalam hatinya. Maka misionaris-misionaris itu tidak ada dampaknya kepada masyarakat Minangkabau kala itu. Bisa disimpulkan, orang yang Minangkabau asli, sehingga mereka betul-betul belajar Islam dengan baik dan benar. Ketika ada misionaris yang datang kepada dirinya, maka misionaris itu tidak akan ada dampak dan tidak akan ada artinya, karena mereka memiliki iman yang kuat di dalam hatinya. Baik, alhamdulillah, kita akan langsung saja melihat bagaimana keawaman orang ini yang katanya belajar ngaji, kemudian dia rajin ngaji. Apa yang terjadi? Alhamdulillah, ketika membaca suratul Fatihah saja, dia mengkorupsi ayat Al-Quranul Karim. Apalagi di dalam membacanya banyak sekali kekeliruan yang ditampilkan, tidak sesuai dengan kaidah makharijul huruf dan tajwidnya, ya ikhwah. Kita akan saksikan bersama. Silakan, ya ikhwah. Mungkin masih banyak yang kurang percaya kalau Bu Rita ini dulunya Islam. Mungkin bisa buktiin Bu gimana caranya? Ada buktikah dulunya Ada Islam bukti? gitu? Atau Ibu dulu belajar Islam sejauh mana sih? Dulu aku baca setiap hari itu orang Minang sampai hari ini. Kan anak saya sempat tinggal di sana kemarin ini berapa tahun. Sampai hari ini spasi ke surau. Nah, saya itu ngaji Al-Quran itu lancar banget dulu gitu, karena buat saya gampang banget, cuman baca doang kan gitu. Cuman kan nggak kita
Cuman baca aja kalau misalnya Bisa dicontohin Bu? Masih ada yang ingat nggak? yang saya ingat paling Al-Fatihah doang tuh atau apa tuh? Ya coba dah Apa Al-Fatihah kira-kira? sedikit aja Bu. Apa tuh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Aku kalau lupa Maliki yaumiddin, yahdinas siratal mustaqim. Aku udah lupa, udah lama banget. Gak ada yang lupa. Aku bener nih. Baik, Ikhwan. Al-Fatihah itu basic, dasar. Ketika seorang melaksanakan sholat, maka Fatihah ini menjadi rukun sholat. Dan tidak boleh ditinggalkan ketika sholatnya tidak. Teman-teman, jadi ternyata kata untuk Rita Jamal bahwa dia penipu itu cocok. Pada akhirnya cocok. Kenapa? Klaim dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang menghafal Al-Fatihah dan bagi dia itu adalah gampang. Lalu kemudian dia ternyata terbata-bata mengucapkan kembali ketika diuji oleh tanpa ragi. Itu membuktikan kalau dia penipu. Jadi kalau seandainya ada yang bilang dia penipu, sah-sah saja, wajar. Ya, dan bahkan Masya Allah Ustadz Egi Tasik Ngaji menjelaskan bahwa orang Minang itu adalah orang yang dicoba untuk disesatkan. Kalau kita bicara mereka yang dulu ya, yang belajar. Kalau kita bicara sekarang, banyak anak-anak kita yang memang awam dalam agama Islam. Dan kalau mereka terjerat oleh misionaris karena perut dan di bawah perut, itu kita tidak nafikan, bisa jadi ada. Tapi masalahnya, kalau masih Minang dibawa-bawa, seolah-olah ini menguatkan bahwa hebat sekali Yesus menginjili orang Minang sehingga banyak orang Minang murtad. Kenapa baru terlambat? Yesus hidup di zaman dia hadir di dunia saja. Dia tidak bisa mengkristenkan kampung halamannya. Kenapa orang-orang seperti murtadin-murtadin ini harus bawa Pendi Aceh, Minang, Rita Jamal? Kenapa? Karena sepertinya mereka ingin menjual kalau seandainya mereka adalah orang yang mampu memurtadkan orang-orang yang sebenarnya mereka akui bahwa Minang dan orang Aceh itu adalah orang-orang yang secara akidah dan keimanannya adalah orang-orang kuat. Jadi seolah-olah mendapatkan ikan kakap mungkin ya ketika memurtadkan orang-orang Minang. Ya, sebenarnya itu pujian sih. Nah, jadi kalau seandainya memang betul-betul Yesus itu punya kuasa mengkristenkan orang-orang yang memiliki hati yang kuat dalam Tuhannya yang dia imani sebelum Kristen ada, harusnya itu Yerusalem jadi mayoritas Kristen. Kampung halaman Yesus saja sampai sekarang tuh masih apa mayoritasnya. Jadi sungguh sangat luar biasa ya, misionaris ini banyak yang mereka jual tipuan mereka, klaim-klaim mereka. Hati-hati teman-teman, para misionaris hanya ingin menampilkan bahwa apa yang mereka bawa itu harus dibenarkan. Ya, mereka teman-teman tahu sendiri bagaimana gereja kemudian punya uang, kemudian membiayai. Dan itu terjadi ketika kemarin Pendeta Niko, MYM mengatakan bahwa MKC penghujat itu dibawa gereja Pendeta Niko. Dan pada akhirnya ketika dia bermasalah, akhirnya dibuang. Ya itu juga bisa terjadi teman-teman sebagaimana yang dialami oleh para Polikardus dan Polemikus dari kalangan Kristen yang semakin menghujat justru semakin banyak support dari kekristenan sendiri dan juga tahu cuan masuknya pun banyak. Jadi tidak salah sih kalau akhirnya Rita Jamal dikatakan pendusta. Kenapa? Karena dia mengaku lancar membaca Al-Quran tapi ternyata dustanya ketahuan gitu. Sah-sah saja akhirnya dia dikatakan penipu. Orang sekali menipu akan banyak penipuan-penipuan yang bisa dia lakukan teman-teman. Ya Masya Allah Barakallah, intinya teman-teman sudah paham ya, Minang itu adalah etnis suku yang mana filosofinya adat basandi sarak basandi kitabullah. Jadi kalau orang sudah mengaku Minang tapi filosofi hidupnya tidak menggunakan filosofi Minang, apakah masih pantas dikatakan orang Minang? Jawab sendiri ya. Terima kasih teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan orang Minang semuanya diberkati oleh Allah. Ini tamparan buat orang Minang. Perhatikan teman-teman ya, mereka bangga sekali ketika ada orang Aceh, orang Minang murtad. Dikarenakan apa? Sebenarnya ini pujian. Mereka tahu orang Minang itu akidah Islamnya sangat kuat. Maka kalau seandainya Anda mengaku orang Minang, kemudian berpindah keyakinan, perhatikan. Bukan menjadi Minang orang itu pintar. Bukan menjadi Batak orang itu pintar. Bukan menjadi suku Jawa orang itu pintar. Tidak ada kaitan dengan kesukuan, intelligence, intelligence, kepintaran, kecerdasan seseorang. Tetapi berdasarkan ilmu pengetahuan dan juga berdasarkan apa? Kalau kita bicara agama kaitannya dengan iman dan takwa.
Jadi kemudian walaupun ada orang Minang itu murtad sekalipun, itu tidak akan mempengaruhi bahwa Islam adalah kebenaran dengan cara bisa dibuktikan by akademik. Karena kebenaran itu adalah sesuatu yang diklaimkan yang sesuai dengan realitas. Ya, 9 teori kebenaran. Pelajari itu. Artinya teman-teman, kalau seandainya ada orang yang mengaku dia murtadin, membawa-bawa suku, sejatinya dia sedang menjual, sedang mengklaim supaya sebenarnya dia mau menjual bahwa kami hebat loh bisa memurtadkan orang yang sukunya sendiri adalah suku yang terkenal akan kekuatan akidahnya. Teman-teman bisa saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Bila udah ya,